Oh iya, saya sudah paham Ibu Gertrudis. Iya. Maksudnya begini, karena kita lihat tadi dari dia punya skor penilaian tadi itu, dia ada dari skor paling tinggi 4, 3, 2, 1. Dimana kalau skor maksimalnya 4 Pak Rikar, itu artinya kita bertiga ini memiliki nilai peran guru penggerak masing-masing. Kita masukkan ke dalam kita punya karya nanti. Iya. Ke dalam Betul, video. iya. Iya. Oh, Terima kasih. Sorry. Biar tidak bocor. Masuk. Ya. Oke, Ibu. Oh iya, saya lanjut. Oke, kelompok 3 silakan mulai berdiskusi. Iya. Jadi maksud saya begini, kita tonjolkan apa yang sudah pernah kita buat di sekolah. Kita punya nilai guru penggerak yang kita sudah pernah buat, masing-masing harus ada minimalnya 1. Nah, sehingga kita bagi, misalnya dari nilai guru penggerak kolaboratif, itu siapa yang buat dia punya videonya, baru kita gabung videonya. Iya, gabung saja nanti. Iya. Kelompok 3 kurang 1 orang ini. Nah, saya punya Ibu mungkin, misalnya Pak Rikar punya kolaboratif, Ibu Gertrudis punya misalnya berpihak pada murid, saya punya mungkin reflektif mungkin, atau mandiri. Sehingga di antara 5 nilai peran guru penggerak itu kita pilih 1. Nah, bisa juga double. Nah, karena kan yang diminta ini nilai peran guru penggerak ini walaupun kelompok ada 3 Ibu Yasinta Murni, Pak Fenan belum masuk. Yang diminta ini realisasi aksi nyatanya di sekolah. Di kelompok 3 itu ada Pak Fenan 1, Fenan Susandri. Pak Rikar punya kira-kira apa kalau Pak Rikar punya nanti? Yang Pak Rikar mau ambil, yang mau dalami, dia punya konteks tentang nilai guru penggerak. Oke, baik Ibu. Ya, silakan Pak Rikar. Halo? Ya, Pak Rikar. Bisa dengar, Ibu Gertrudis bisa? Bisa dengar Ibu? Bisa. Oh iya, bisa. Kami bisa dengar. Baik. Ya. Mungkin dari saya nanya nanti biar kolaboratif itu saja Ibu. Ya. Sehingga saya nanti akan berarti kita bertiga ini Bu buat model PPT-nya masing-masing terus digabungkan seperti itu ya Bu. Digabungkan saja nanti. Kita sepakat dulu Ibu. Kita mau buat video atau poster atau kita buat peta pikiran tadi. Kita sepakat dulu mau ambil yang mana? Membuat video kah atau peta pikiran kah atau membuat karya Murni, poster? kelompok 3 kurang 1 Pak Fenan. Kalau kita buat kalau dari Pak Rikar, Pak Rikar dulu kontak Pak Fenan. Kita buat peta pikiran dalam bentuk PPT saja. Silakan mulai berdiskusi. Oh, dalam bentuk PPT saja? Iya. Soalnya kalau buat video kan ya kita kan dengan posisi libur sekarang otomatis kan kita hanya mengambil foto kirim di grup WA ya. Dokumentasikan itu. Ya betul. Baru kita gabungkan seperti itu. Kalau buat video kan masih posisi libur ini Bu. Iya, bagaimana kita mau ada fotonya nanti dokumentasinya. Iya. Mungkin kita ada buat dokumentasi karya sebelumnya itu. kan kita kaitkan begitu. Mungkin kan selama kita sebelum libur Pak Rikar, memang kita nanti dalam tetap saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Rikar dengan Ibu Gertrudis bahwa kita buat dalam bentuk PPT baru kita gabungkan. Ya, saya sepakat itu yang pertama. Yang kedua untuk foto supaya kegiatannya kelihatan bahwa kita pernah buat tentang nilai guru penggerak itu, kita bisa ambil sih foto-foto waktu sebelum libur. Kan banyak dokumentasi. Kalau kita video lampir. Itu maksudnya kalau kita buat video maksudnya tadi daripada begini pada saat libur ini kita tidak bisa ambil dokumentasi, kita ambil yang sudah kita pernah buat. Iya. Ya, benar-benar Ibu Gertrudis ya. Jadi sehingga nanti kita buat dalam bentuk PPT, dia punya tugas itu, sudah itu baru kita gabung bersama PPT-nya. Dan juga dia punya foto kegiatannya bisa kita ambil ketika kita sebelum libur itu. Itu kan banyak dokumentasi kegiatan. Sesuai dengan dia punya nilai
guru penggerak, peran guru penggerak Iya, itu sendiri. Kalau dari Ibu Gertrudis apa dia punya ini apanya? Kalau Nah, dari peran saya yang mau Ibu, peran yang saya ingin ambil itu yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini, yaitu membantu saya dalam melayani murid. Ada rasa keadilan yang saya tunjukkan bahwa saya tidak bisa membeda-bedakan murid di dalam kelas. Semuanya itu sama. Itu yang ingin saya ambil, Ibu. Ya. Oh ya. Oke. Oke. Ya, Ibu. Kalau dari saya, jadi artinya sudah kita masing-masing sudah mendalami kita punya nilai dan peran guru penggerak itu sendiri ya. Ya, Ibu. Dan itu nanti kita buat dalam bentuk ini PPT. Kalau dari saya ambil nanti yang reflektif karena itu kemarin Ibu Gertrudis kan kita sebelum bikin ini apa namanya bikin kinerja itu kan ada kegiatan apa namanya observasi toh. Iya, Ibu. Observasi dari sekolah. Nah, setelah kegiatan itu ada kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi bersama saya dengan rekan guru. Nah, itu yang saya ambil. Itu contoh kegiatannya itu yang pertama. Dengan kegiatan mandiri. Mandiri itu artinya guru itu dia harus berkembang, dia harus mengembangkan kualitas diri tanpa ada paksaan dari orang lain. Iya, Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mandiri itu artinya guru juga dia mengembangkan diri di luar kegiatan MGMP. Kita mengembangkan diri yang inisiatif dari diri kita sendiri. Iya. Jadi sehingga nanti saya ambil saya ambil dua supaya nilai kita lebih bagus. Saya ambil dua yang ini mandiri dengan reflektif. Reflektif. Ya. Kalau yang mandiri itu kebetulan berarti saya ada ikut pelatihan mandiri di PMM. Itu saya bisa tampilkan itu nanti. Oh iya Ibu. Oke. Saya juga pernah mengikuti kegiatan di PMM juga Ibu. Pelatihan mandiri itu ada. Nanti Ibu Gertrudis kalau gitu bisa tampilkan dengan itu juga. Oh iya. Ada aslinya tanya. Yang aslinya tanya waktu itu Ibu. Yang aslinya tanya. Iya. Oh iya. Iya, kalau seandainya ada aksi nyata, ambil yang bagian fotonya itu. Oh iya. Tinggal tulis keterangan bagian atas. Itu kan sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai peran guru penggerak tentang mandiri. Artinya guru dengan dia punya keinginan sendiri dan keinginan untuk mengembangkan kualitas diri mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Itu namanya peran guru penggerak atau nilai guru penggerak tentang mandiri. Iya. Mandiri, oke. Tapi itu tadi kita punya ada 4 nilai yang diambil tadi Bu. Yang pertama itu tadi berpihak pada murid, yang kedua reflektif, kelompok 3 Ibu mandiri, Yasinta, yang keempat kolaboratif dari Pak Gibi tadi. Kalau dari Ibu Yuli tadi reflektif dan mandiri. Ya. Berarti itu sudah ada 4 tadi. 4 ya. Tapi Ibu ini Gertrudis, coba kita pikirkan, mungkin pernah kita melakukan inovatif di sekolah, inovasi. Iya. Oh, karena itu salah satu. Inovasinya itu penggunaan kalau kami di sekolah waktu itu penggunaan aplikasi Canva itu. Pemanfaatan aplikasi Canva itu. Iya. Oh ya, pemanfaatan aplikasi Canva dalam mendesain proses pembelajaran Pak. Iya. Dalam proses pembelajaran itu ya, agar proses pembelajaran terlihat menarik. Benar Ibu Gertrudis. Iya. Nah, maksud saya, kalau kita sudah dalami ini, artinya 5 nilai menarik dan simpel. Iya. Kita bisa ambil sehingga ini kalau itu saya tambahkan dengan inovatif. Ibu Gertrudis juga bisa tambahkan dengan itu. Bisa tambah dengan inovatif itu saya punya saja Nanti tinggal kita ambil screenshot yang kita punya hasil pembuatan Canva itu. Oh iya Ibu. Yang seperti Pak Rikard sampaikan tadi apa kalimatnya? Suara tidak dengar Pak Rikard, coba ulang. Mungkin jaringan. Saya punya Ibu kolaboratif ya.
Karena kenapa saya pilih, saya punya mungkin pengaruh jaringan putus-putus lagi, Bu. Halo? Sudah Iya, bisa, iya. Bu? Iya. Sudah, Iya. Pak. Halo? Nanti ini ibu ini Gertrudis, nanti kan pasti di awal itu. Iya, iya. Oh ya. Mungkin suaranya kurang jelas. Sudah? Ya. Tidak. Iya, putus-putus Pak Rikard. Suaranya Pak Gebi. Ya. Suaranya Pak Gebi tidak terdengar jelas. Iya, tidak terdengar jelas. Punya tadi, Bu. Iya. Saya pilih Halo, Pak Gebi. pengaruh jaringan mungkin, Ibu. Tidak. Ya, memang mungkin jaringan saya juga Pak Gebi. Sinyalnya agak terganggu juga saya punya tadi, makanya coba saya menggunakan headset dulu, Bu. Saya ambil headset dulu, headset. Ya. Ya, saya Halo Pak Gebi. Halo Pak Gebi. Bisa? Ya. Mungkin pengaruh jaringan, Ibu. Iya, Iya. Halo? Iya. Bisa. Ya. Halo? Bisa dengar Pak ya. Gebi? Sudah Ibu, sudah. Ya. Saya punya suara. Ya. Tidak bisa dengar lagi Pak Gebi? Sudah bisa dengar. Oh ya. Ya, untuk saya pilih kolaboratif saja karena selama ini di sekolah saya ditunjuk sebagai ketua ekstrakurikuler sehingga saya sering Halo? Halo. Ya Pak Gebi, hilang muncul suaranya. Halo Bu. Setengah mati mau suaranya Pak Gebi. Halo, ya. Pak Gebi. Berarti saya sudah pilih kolaboratif karena selama ini yang kami buat di sekolah itu, halo? Iya, bisa dengar Pak Gebi. Ya, bisa dengar Pak Gebi. Lanjut. Ya. Waduh. Halo? Ibu Yul, biar pengaruh mungkin jaringan. Tidak Ibu, pengaruh hari ini saya menggunakan laptop. Kemarin kan saya menggunakan HP. Sudah. Karena rukol yang kemarin nanti Ibu Gertrudis sambil hari ini Ibu Gertrudis, Ibu Desti bisa dengar saya? Iya, bisa Kakak, iya, bisa. Saya bisa Ibu, kolaboratif bisa. Itu saja. Iya. Karena nanti selama Pak ini kan Gebi. Iya. Waduh. Hilang muncul. Atau begini Pak Gebi, tunggu jaringan Pak Gebi punya stabil ya. Kasih mute saja dulu ya. Kolaboratif itu. Oh? Saja Ibu. Iya, yang penting kita sudah sepakat tadi. Pak Gebi kasih mute. Ya. Saya lanjut dengan Ibu Gertrudis dulu. Ibu Gertrudis, nanti kan bagian depan itu pastinya ada tampilan. Iya, Ibu. Artinya kita tampilan tentang teorinya dulu, baru kita masuk ke inti pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan saya, untuk teorinya bagaimana? Siapa yang handle itu untuk bagian depannya? Biar saya saja Ibu. Nanti saya saja yang ini cari teorinya. Nah, teori kan ada materi semua ada di situ yang dibagikan kemarin, toh? Oh iya, itu saja. Ya, pakai itu saja. Iya. Kita ambil teori yang tentang lanjut Ibu Gertrudis. Kita ini bisa berdiskusi lagi nanti via chat saja Ibu. Kita punya tugas itu. Iya. Mungkin ada yang lupa.
Atau kita nanti buat Zoom juga tidak apa-apa. Iya, Supaya lebih, iya, kita baku supaya chat lebih lagi. jelas. Ya, Lebih jelas lagi mengenai kita punya diskusi. Tidak, maksud saya begini, Ibu Gertrudis, ini apa lagi yang saya lupa. Oh iya, tadi kan kita sepakat tadi PPT. iya, Apakah iya. karena kita pikirkan lagi, karena dia punya salah satu penilaian itu kan dari sisi warna. Warna, Warna dia itunya. template-nya. Maksud Atau, saya, apakah bisa kita pakai Canva? iya, kita buatnya pakai saja. Canva saja, Kakak ya. Iya, jangan pakai PowerPoint. Nanti tinggal kita apa Gaby saja setelah itu. Iya, Oke, siap. Ibu. kita buat Hah? pakai Canva. Sudah bisa Saya dengar, siap Ibu? juga Kakak untuk ini Iya, iya. pakai Ya, oke. aplikasi Canva-nya itu. Siap. Sudah. Oke, ya Ibu. Mungkin untuk mendesainnya nanti Ibu, kalau sudah apa? Nanti saya yang buat Ibu. Intinya materi dari Ibu berdua kirim ke saya, baru saya akan buat itu Canva itu. Dalam bentuk Oke. Iya, iya. Oh, iya. PowerPoint-nya Iya, iya. itu melalui Canva. Iya, Oh oke. iya, iya. Sip. Iya, Pak. Terus harus terus apa? Ya. maksud saya begini, Pak Gebi, kita ini kita sepakat memang dia punya kapan waktunya kita kirim ke Pak Gebi semua, dia Kalau punya kita hasil itu kerjanya yang kita mulai kerja. hari ini, iya. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Kalau Silakan dari Ibu saya, Kakak, Gertrudis. kalau kita mulai kerjanya hari ini, Karena berarti presentasi paling lambatlah hari Minggu sudah. Kalau atau tidak besok. Besok kita bisa kirim via chat kepada Pak Gebi. Iya, saya sepakat. Iya, benar. Paling lambat besok kita Bagaimana, kirim via Ibu? chat ke Pak Iya. Gebi. Iya, iya. Bagaimana Pak Gebi? Suara hilang muncul. paling lambat besok. Kalau bisa Ibu paling lambat besok sore Oh begitu. iya. Besok Iya. sore. Oke, sip. Kalau bisa paling lambat besok sore sehingga saya bisa buat iya. pagi Minggu saya lanjut ya. Karena presentasinya kan di hari Iya. Senin. Ya, Senin, Ya. ya. Oh iya, Pak, iya. waktu presentasinya sorry. Hari Senin. Iya. Kalau sekarang kita tentukan sudah. Ya, lanjut. Nanti setelah saya buat Tentukan. Suara hilang muncul lagi. hari Minggu setelah saya buat, nanti saya share ke Ibu berdua hasil dari yang iya. Karena di sini iya, kalau listriknya mati otomatis jaringannya terganggu. Halo? Ya, halo Pak. Iya. Hilang muncul Pak Gebi suaranya. Biar Pak Gebi mood sejak Ya, kita intinya ini hari Senin saya sudah Ibu Gertrudis. Iya Ibu, iya. Iya, jadi ini yang seperti Pak Gebi bilang tadi, kita buat tentukan saja sudah Kak. Nah, kita buat secepatnya itu yang tadi paling lambat besok, sehingga nanti Pak Gebi langsung masukkan, gabung jadi satu kita punya hasil kerja, dan setelah Pak Gebi gabung jadi satu, kirim lagi ke WA grup kita. Iya. Supaya kita bisa cek bersama dan kita pahami dia punya konteksnya semua dari awal sampai akhir, supaya kita bisa pelajari lagi. Atau bisa, mungkin ada yang kita mau perbaiki dari hasil yang digabung oleh Pak Gebi, nanti baru kita diskusi lanjut lagi. Atau mungkin ada yang ditambahkan nanti dalam itu kita punya presentasi, hasil presentasinya nanti mungkin kita bisa tambahkan. Iya. Ya, sehingga nanti maksud saya kalau Pak Gebi sudah kerja itu gabung itu paling lambat hari Minggu malam kirim lagi ke kita. Iya. Bisa Pak Gebi? Ya, betul. Untuk kita bisa lihat bersama lagi. Itu yang ini. Terus yang berikutnya kita sepakati memang
untuk siapa yang jadi pematerinya untuk yang mempresentasikannya hasil kerja kita tadi, yang PPT tadi, siapa yang presentasi, sudah itu siapa yang untuk memberikan pertanyaan, siapa yang untuk menanggapi. Karena cuma kita bertiga, ya. Bertiga. Ya, kita untuk memberi pertanyaan ke kelompok lain, kita bagi memang siapa, untuk mau mempresentasikan itu bagi memang siapa, dan untuk mau menanggapi hasil kerja dari kelompok lain itu siapa. Saya ke Ibu Gertrudis. Oke Ibu, baik Ibu. Kalau dari sayanya Ibu, biar saya yang menanggapi dan bisa juga saya yang akan mempresentasikan nanti. Tetapi saya pilih satu saja, biar saya yang menanggapi saja. Saya juga bisa share nanti di pas kita presentasi nanti saya juga bisa share kita punya materi kepada teman-teman. Iya. Kalau Pak Gibi mau ambil bagian mana untuk presentasi hari Senin tuh? Coba dikasih suara Pak Gibi. Iya. Halo, sudah? Iya, iya. Selamat pagi. Bisa dengar Pak Gibi? Kalau untuk saya Ibu, sudah bisa dengar Iya, Ibu? iya. Ya. Sudah Untuk Pak, presentasinya Ibu, kalau bisa dari kita bertiga, kita nanti akan mempresentasikan masing-masing peran sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan di sekolah. Soal tanggapannya nanti kita akan berkolaborasi untuk menanggapi pertanyaan dari atau pernyataan dari teman-teman yang bertanya saat presentasi. Bagaimana Ibu? Iya. Sehingga terkesan kita bagaimana dari Ibu Yuli? Tidak satu orang saja yang berbicara, kita semua 3 orang Monoton. saling mengambil Peran. Ya. peran. Iya. Oh iya. Dari saya kasih pendapat dulu. Iya, Maunya ada yang moderator ini. Ibu Gertrudis yang moderator ya, kita diskusi walaupun hanya 3 orang. Ini kita Iya. Bagaimana menurut Ibu Yuli? Iya, kalau dari saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Gibi. Maksudnya supaya kita bertiga bisa mengambil peran untuk menjelaskan kita punya nilai-nilai yang kita sudah terapkan dalam rangka menyokong dikatakan sebagai guru penggerak. Ya, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Gibi, hanya maksud saya begini Pak Gibi, pasti di awal itu kan ada pembukaan apa namanya, kan pasti di awal kita punya PPT itu kan ada materi. Setelah itu baru kita masuk ke dalam inti pertanyaan. Nah, maksud saya siapa yang membuka itu? Tinggal Baik Ibu, saya juga siap buat materi dengan hari Senin. Apa yang kita presentasikan pada saya siap. Halo? Itu nanti kalau Senin. Halo Pak Gibi. Ya. Oke Bu. Halo Pak Gibi, tidak kedengaran. Kita tunjuk Ibu Gertrudis saja jadi jelas. moderatornya nanti sekaligus materi awalnya itu nanti. Bagaimana Ibu? Oh iya. Atau bagaimana Ibu Yuliana? Iya, kalau seandainya Pak Gibi mungkin pengaruh jaringan, Ibu, jaringan. Pengaruh jaringan. Iya. Maksud saya kalau Pak Gibi sudah sepakat ini Ibu Gertrudis yang moderator sekalian untuk membuka materi awalnya, ini saya juga sepakat. Setelah itu baru kita masuk ke dalam peran kita masing-masing dalam
nilai guru penggerak itu sendiri. Dengar Ibu Gertrudis? Bisa dengar? Iya, bisa Ibu. Iya, baik kalau begitu Ibu. Begitu ya, sepakat Halo? ya? Iya. Kalau Itu ya kalau memang kesepakatan. katanya Ibu, baik. Eh, berarti di situ nanti ada materinya dulu, materi awalnya. Setelah itu kita baru masing-masing mempresentasikan atau menjelaskan bagiannya kita tadi supaya tidak ada yang bilang bahwa kita kerjanya atau hanya satu orang saja yang menjawab atau mempresentasikan kita punya tugas. Berarti kita Iya. semua ada bagiannya di situ. Ya. Halo? Ya, sepakat. Saya sepakat Ibu Gertrudis. Seperti itu Ya. yang awal disampaikan oleh Pak Gebi kan Iya, seperti itu. Sehingga nanti untuk moderator dan pembukaan awalnya tentang materinya Ibu Gertrudis, sudah itu disambung oleh saya dengan Pak Gebi untuk dia punya nilai peran guru penggerak. Oh, iya Ibu, iya. Gitu ya? Iya. Ya, oke. Sekarang yang berikutnya untuk yang ini apa namanya? Menanggapi. Kita kan setelah itu kan pasti kita ada menanggapi pertanyaan dari teman lain. Kita bertiga juga ya? Bersama-sama. Iya, kita bertiga sudah. Iya. Yuk. Tinggal kalau ditanya tentang yang nilai peran guru penggerak yang saya buat di sekolah saya, itu bagian saya yang menjawab. Kalau yang ditanya berkaitan dengan nilai guru penggerak yang dibuat iya. di sekolah Ibu Gertrudis, tinggal Ibu Gertrudis yang menjawab. Gitu saja ya. Sehingga kelihatannya Siap, tidak ada yang Ibu. Siap, dominan. Ibu. Kita lebih menuju ke arah kolaboratif bersama. Iya, siap Ibu, siap. Bagaimana Pak Gebi, sepakat kan? Terus yang berikutnya untuk itu untuk menjawab pertanyaan. Yang untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Mungkin kita langsung bisa tunjuk. Hasil dari Menanggapi secara positif, ya pasti kan ada. Setelah dipresentasikan kelompok lain, kita juga kan harus terlibat aktif dengan kelompoknya mereka. Iya, iya. Untuk menanggapi secara positif hasil presentasi dari kelompok lain. Mungkin kita langsung bisa bagi dengan yang untuk yang bertanya hasil presentasi dari kelompok lain. Jadi ada bagian menanggapi, ada yang bagian bertanya. Kita langsung bagi saja, Iya, Ibu. langsung bagi. Bagaimana menurut Pak Gebi? Dari saya dulu, Ibu. Ya, dari Ibu Yulis. Ya, dari Ibu Yulis. Iya. Karena tadi untuk presentasi awal kan Ibu Gertrudis sekaligus moderator. Artinya Ibu Gertrudis sudah mengambil peran lebih banyak di presentasi. Sedangkan saya dengan Pak Gebi hanya presentasi tentang kami punya nilai peran guru penggerak yang sudah dibuat di sekolah kami masing-masing. Sehingga untuk menanggapi secara positif hasil presentasi dari kelompok lain itu saya. Dan yang untuk bertanya hasil presentasi dari kelompok lain, mungkin Pak Gebi bisa terima atau mungkin ada tanggapan lain. Halo? Iya. Mohon maaf Ibu, tulisan di sini di laptop saya punya jaringan error. Itu makanya saya masih ketik di kolom chat Ibu. Halo?
Atau mungkin Ibu Gertrudis ada, oh ya, kami baca saja kolom chatnya Pak GB. Iya, iya. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Gertrudis mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Saya sepakat dengan Ibu Yuliana tadi bahwa di situ nanti berarti ada yang menanggapi dengan yang memberi pertanyaan. Kalau dari saya nanti yang memberi pertanyaan mungkin dari Pak Gebi saja, dari yang memberi tanggapan bisa juga, atau Ibu Yuli juga bisa memberi pertanyaan nanti kepada kelompok lain juga. Iya. Tinggal kita siap-siap dengan peran yang sudah diberikan. Iya, siap. Semangat. Semangat. Iya. Ini kolaboratif betul ini nih. Ini artinya kita sudah jalankan Iya, nilai betul. guru penggerak dalam kelompok kecil kita yang bertiga ini. Betul, betul Ibu. Iya. Artinya di sini kita sudah ada budaya saling mendengar, tidak ada yang dominan, saling saling menghargai pendapat teman, Iya. dan juga sudah membagi kerja masing-masing. Iya, iya Ibu. Secara individu baru kita gabung nanti. Sehingga maksud saya nanti presentasi juga harus seperti ini. Iya Ibu, iya Ibu. Mungkin ada Pak Gebi dulu. Iya. Ya, lanjut Ibu Gertrudis, jangan marah. Itu terkait dengan kita punya tugas, mungkin ada yang masih kurang tadi terkait kita punya tugas tadi Ibu. Mungkin ada yang belum kita masukkan tadi terkait kita punya tugas, sudah tadi atau bagaimana Ibu? Kalau dokumentasi tadi sudah, materinya juga sudah. Sudah. Atau ada tambahan dari Pak Gebi? Halo? Iya. Halo Ibu? Iya Pak Gebi bisa dengar. Lanjut. Bisa dengar Ibu? Iya. Ya bisa Pak, bisa. Menurut ya, saya punya Ibu, alangkah baiknya begini, soal bertanya dan menanggapi presentasi kelompok lain itu kita tidak, untuk kita bertiga ini tidak tunjuk memang orangnya, tergantung saya siapa. Mungkin nanti begini, saat presentasi kelompok lain yang saya tanyakan berbeda dengan apa yang Ibu pikirkan. Pokoknya kita, kalau misalnya mau bertanya silakan, mau menjawab juga atau menanggapi apa yang menjadi bahan presentasi kelompok lain, ya ajukan saja Ibu, atau bagaimana? Iya. Maksud kita jangan membatasi begini, yang bertanya misalnya saya, yang tergantung masing-masing pribadi saja Ibu. Siap, kalau misalnya saya mau bertanya atau saya mau menangkap, ya silahkan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita bertiga ini harus memberikan pertanyaan, juga menanggapi apa yang ditanyakan. Atau bagaimana Ibu? Halo? Sampaikan. Ini maksud saya bagi ini supaya jangan ada yang dominan saja. Itu saja tujuannya. Tapi kalau misalnya tetap nanti intinya di bagian itu Pak Gebi tetap ada pertanyaan, tinggal nanti saya bisa menambahkan pertanyaan. Bagian itu saya tetap menanggapi, tetap ditampilkan, ditanggapi oleh Pak Gebi atau Ibu Gertrudis. Hanya saya mengambil peran utama. Tinggal peran pembantunya tambahan ditambahkan oleh Ibu Gertrudis dengan Pak Gebi. Itu maksudnya supaya kita bisa mengambil peran masing-masing. Saling support lah Ibu. Saling support. Ya, saling support. Kita berkolaboratif. Ya. Seperti itu. Ya, luar biasa pemikirannya ya. Itu sudah Ibu? Iya, kalau saya rasa untuk diskusi kita untuk sementara saya pas. Kalau nanti berkembang kita lanjut di chat nanti. Oh iya Ibu ya. Nanti. Ya, kita ya. Mungkin atau tidak dibuat grup chat pribadi lagi untuk
langsung di 3 orangnya saja. Atau capri pribadi saja nanti. Bagaimana? Kita buat grup lagi. Ya mungkin ada yang mau apa bertukar ide atau saling bertanya yang saya buat di sini begini. Kira-kira pas tidak menurut Bapak dan Iya. mungkin seperti itu. Iya. Dibuat grup, Itu ya. tugasnya Ibu Juli saja. Atau Ya Pak Gebi dibuat grup atau ya, biar 3 orang tetap buat grup. Grup sementara Biar istilahnya. iya, 3 orang, ya itu tetap maksudnya buat itu. grup saja Ibu. Iya. Ya, grup sementara biar hari Senin setelah diskusi biar Kita bubar. hapus kembali tidak jadi soal. Kita bubar. Grup-grupnya dibubarkan. Iya. Luar biasa ini kelompok nih. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Seperti itu, teman-teman ya. Terima kasih Pak Gebi, Ibu Gitrudis ini sudah sudah memberikan pikiran yang luar biasa, mengajarkan saya untuk kolaboratif. Bagaimana kita saling menghargai pikiran teman, pendapat teman, dan juga bahwa sebenarnya setiap kita ini ada gunung es benar di dalam pribadi kita ini. Ya, betul Ibu. Iya. Saya lihat bertiga nih luar biasa ini. Iya. Terkadang kalau kita lihat orang diam tuh belum tentu ini. Ternyata kalau dikorek 88% tuh gunung esnya luar biasa ini. Ternyata seru Ibu. Seru juga. Tinggal dikembangkan Iya. ini. Bagaimana pendapat Ibu Ya. Gertrudis dengan Pak Gebi? Ya, Kalau dari saya Ibu memang saya merasa bersyukur dan senang bisa berada di antara teman-teman yang hebat yang bisa memberikan pengetahuannya kepada saya terkait dengan nilai-nilai guru penggerak, dan dari situ saya bisa melihat oh ternyata nilai-nilai guru penggerak itu bukan hanya misalnya berpihak pada murid saja, tidak. Ternyata ada lagi inovatif, kolaboratifnya dengan mandirinya yang telah dipaparkan oleh Pak Gebi dengan Ibu Yuliana tadi. Itu dari saya luar biasa untuk hari ini. Iya. Ya. Kalau dari Pak Gebi? Ya, kurang lebih sama lah Ibu. Mantap itu. Iya, ini itu saja dari kata saya. pemungkas nih satu kata. Ya. Luar biasa. Ini kata nih hanya berapa kata tapi dia punya maknanya dalam. Iya. Iya Ibu. Kalau dari saya ini awalnya kan kita hanya baca materi 5 guru penggerak itu 5 nilai guru penggerak. Kita hanya baca materi dulu ya Pak Gebi. Itu masih mengambang awal saya baca materi. Oke, siap. Apa ini maksudnya ini? Ternyata digali lagi apa yang sudah pernah kita buat. Digali kembali nilai peran guru penggerak yang sudah pernah kita buat di sekolah. Sehingga mulai rasanya tambah lagi kita kolaboratif begini nih semakin terasa sudah dia punya nilai-nilainya yang 5 itu. Bagus. Sebenarnya ya Bu, dari saya selama ini kita sudah buat. Hanya tidak tahu hanya kita belum buat keterkaitan antara apa yang kita buat dengan materi guru penggerak, itu saja Ibu. Kira-kira seperti itulah. Pembelajaran pada murid lah, kegiatan inovasi apa kita sudah buat selama ini hanya kaitannya dengan buat keterkaitan dengan materinya baru di sini, di modul ini dan dalam moda guru penggerak itu. Iya. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Primus. Bahwa kenyataannya kita sudah pernah buat, hanya itu tadi mungkin kurang didalami. Yang kita buat mungkin mengarah kepada kompetensi kita sebagai seorang guru. Tetapi kurang mendalami nilai dari guru penggerak itu. Tapi kenyataannya seperti yang Pak Gebi sampaikan. Ya, kita sudah buat, hanya tinggal didalami karakter itu kan. Nilai itu yang perlu kita dalami dan kita pahami.
Itu yang kita perlu realisasikan di sekolah. Iya betul Ibu. Iya, luar biasa ini. Memang kalau menurut saya itu kalau sebenarnya nilai guru penggerak ini yang 5 itu kan sebenarnya ada di 4 kompetensi guru. Ya, Kompetensi pedagogik, Iya. ya ada ya, 4 itu pokoknya ada semua lah Ibu. Ada semua itu. Ya. Iya. Hanya itu tuh 4 kompetensi itu mungkin kita sebagai guru tidak tahu kalau Pak Gebi dengan Ibu Gertrudis. Saya merasa saya juga belum maksimal memiliki 4 kompetensi itu. Sama Ibu belum. Kita masih tahap belajar. Ya, tahap belajar. Tetapi Iya. bersyukurnya di guru penggerak ini kita dalami 5 nilai itu tuh yang sebenarnya itu merupakan bagian kecil dari 4 kompetensi guru. Ya. Kita dalami itu, tapi luar biasa ini dia punya apa konsepnya yang dikasih. Untuk mengisi waktu yang tersisa ini Bu, barangkali kita bisa saling sharing lah terkait dengan materi yang kita akan buat ini nanti. Bisa. Ya. Mungkin pembelajaran pada murid, mungkin di forum diskusi saling sharing kita kali ini, kita bisa saling menambah. Misalnya saya aktif. Ya, apa yang pernah saya buat, mungkin masukan dari Ibu berdua untuk menambah materi saya nanti, seperti itu. Bisa. Oh iya, bisa Pak, bisa. Mengisi, makanya kita tadi buat ini. Waktu pokoknya buat grup. Ya. Atau tidak, maksud waktu tersisa ini mungkin sisa berapa menit ini ke depan, atau bagaimana Ibu? Iya. Halo? Kalau dari sayanya Pak Gebi terkait dengan kolaboratif, bisa didengar apa mungkin yang saya sampaikan, salah atau bagaimana itu yang saya pahami tentang kolaboratifnya, mungkin kita juga berdiskusi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, dengan guru, antara guru mapel kita punya di sekolah terkait dengan metode atau strategi pembelajaran yang ingin kita berikan kepada anak didik kita di kelas. Nah, dari situ mungkin kita akan melihat dari temannya terkait dengan metodenya, misalnya kita menggunakan kalau kami dalam bahasa Inggris di sekolah itu sering berdiskusi. Nah, untuk hari ini kita buat apa misalnya? Apakah hari ini pembelajaran materinya tentang apa? Topiknya tentang apa? Dan role play-nya nanti permainannya apa? Nah, mungkin dari teman-teman satu rumpun itu akan memberikan masukan atau solusi terkait dengan topik yang ingin kita bawa dengan mungkin dengan dia punya role play itu tadi. Oh, cocoknya dengan ini, misalnya dengan permainan kata mungkin. Itu menurut saya Pak Gebi terkait dengan kolaboratif. Ya. Iya. Ya, jujur bisa apa? Dari Bu Yuli. Saya sambung sedikit. Oke. Yang saya tangkap maksud dari Pak Gebi itu kita bisa masukkan kegiatan kita punya di sekolah yang ada dia punya nilai kolaboratif. Iya. Tidak, maksud saya tadi Ibu begini. Nah, misalnya saya punya materi tentang kolaboratif. Coba saya paparkan di forum diskusi ini. Mungkin mungkin Ibu nanti akan menambahkan, mungkin ada yang kurang yang saya paparkan terkait materi yang akan saya presentasikan itu. Terima kasih kepada Ibu Gertrudis tadi sudah menambahkan apa yang menjadi materi saya ya. Nah, seperti itu maksudnya. Oh iya. Misalnya maksudnya kegiatan yang kegiatan itu. Saya memilih kegiatannya. Misalnya saya memilih kolaboratif itu. Di sekolah kan saya ditunjuk sebagai ketua ekstrakurikuler yang membidangi beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Mana saat melakukan kegiatan tersebut, berarti saya selalu berdiskusi dengan pembinanya. Nah, pembina beserta atasan, para wakasek, tentang apa yang dibuat. Terus saya
Aduh, oke. Juga menjadi wali Sehingga saya kelas, berkolaborasi dengan anak-anak dalam membimbing kelas supaya sesuai dengan target yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih atas tambahan dari Ibu Getrudis tadi. Ya, sama-sama, Pak. Berkolaborasi dengan rekan sejawat ya di sekolah juga kami sering di awal tahun pelajaran kan sering ini buat MGMP. Halo? Iya. Buat MGMP. MGMP. Ya. Berarti itu termasuk dalam kolaboratif juga, Ibu ya? Iya. Ya. Terus apalagi ya, itu. Pokoknya itu yang menjadi bahan atau materi saya kan ya, MGMP itu. Terus forum diskusi atau bertukar cerita lah saat istirahat dengan rekan-rekan sejawat di sekolah seperti itu. Iya. Maksud Betul itu, Pak. Mungkin di sekolah Pak kan ada rancang RKT, Pak GB. Atau Iya, ada. pemikiran yang Pak GB tidak dengar. menumbuh kembangkan siswa dan sekolah lah. Iya, luar biasa. Oke. Itu ya untuk kolaboratif. Mungkin Tino ya. Suara hilang muncul. Ini ya, Pak GB, Ibu Getrudis, jangan sampai sudah selesai. Coba kita masuk di Zoom awal. Iya. Bagaimana kalau begini kita langsung ke Pak Fasil saja? Pak Fasil sudah tidak ada. Iya. Saya takutnya teman-teman sudah gabung. Ya. Terus dari Ibu kita lihat dulu di room nih, Ibu. Ini Pak GB, memang kalau dari saya mengenai kolaborasi itu tuh. Kita ke main room sudah, Ibu. Kita ke main room dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kita punya bahan diskusi. Iya. Pak Fasil tidak, masih mute ini, Bu. Takutnya Pak Fasil sudah masuk di main room lagi. Masih bergabung. Pak Fasil masih. Kita ke main room sudah. Iya. Nah, kita ke main room dulu ya. Ya. Masih bergabung dengan kelompok 2, Ibu. Pak Fasilnya masih dengan kelompok 2. Kita lanjut saja, Ibu. Bagaimana? Ya, Bapak Ibu, saya masih memantau Bapak Ibu. Silakan lanjutkan diskusi selanjutnya. Iya. Oh iya. Kalau dari saya ini Pak GB mengenai kolaborasi itu terlalu banyak kalau di sekolah. Karena semua kegiatan itu tidak ada kita melakukan per individu. Pasti kita berkolaborasi dengan teman guru. Entah teman guru serumpun maupun yang tidak serumpun. Kalau teman guru serumpun tuh mungkin ke MGMP itu yang serumpun, musyawarah guru mata pelajaran. Kalau yang tidak serumpun tuh banyak, itu kegiatan ekstra, itu salah satu yang PGB bilang tadi. Kita rancang RKT, rencana kerja tahunan, itu juga kita kolaborasi. Rancang ini RKS sekolah, itu juga kolaborasi. Sudah itu kita P5. Rencana kerja tahunan. P5 itu tuh kegiatan P5 itu kita kan kolaborasi, ada panitianya segala macam. Kegiatan ujian-ujian itu juga kolaborasi. Jadi semua yang kita lakukan di sekolah tuh kolaborasi. Iya. Malahan sekarang kita mengajar di sekolah, di kelas pun kolaborasi. Karena di awal semester kan ada observasi dari kepala sekolah. Ketika kita mengajar, yang kita diobservasi oleh guru senior dengan kepala sekolah. Itu juga kolaborasi karena setelah kita mengajar pasti nanti kan ada ada refleksi dari teman-teman dari guru dari kepala sekolah maupun dari guru senior. Itu kan ada refleksi tuh setelah kita mengajar, ada masukan-masukan dari teman guru dengan kepala sekolah mengenai apa yang sudah kita lakukan di kelas. Setelah refleksi itu baru ada tindak lanjutnya. Iya, Ibu, iya. Iya, itu banyak ini kolaborasi. Tinggal
mau pilih yang mana, bisa juga Ya, kita tambahkan kita juga di tambahkan. kolaborasi juga bisa. Supaya Ya. iya. Iya, luar biasa ini Pak Gebi sudah buka saya punya pikiran juga nih. Itu Supaya makanya saya tadi ya sharing. Mungkin ada yang mau atau ada yang mantap juga Ibu. Ya, Maksudnya mungkin untuk ini ada tambahan tadi Bu makan materi terkait kolaborasi itu saat saya mengerjakannya nanti bagaimana? Lebih banyak lebih baik. iya, oh iya, iya. betul Pak. Ya. Lanjut Ibu. Mungkin bisa dalami tentang refleksi, reflektif itu. Reflektif, iya itu. Iya, karena kita Yang tadi terkait dengan reflektif. kurang dalami tentang dia punya nilai reflektif. Dari saya dulu mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Gertrudis dengan Pak Gebi. Ya. Iya, reflektif itu kalau saya itu memang saat observasi saja, ketika diobservasi oleh kepala sekolah dengan guru senior, langkah berikutnya yang dilakukan itu reflektif. Reflektif itu artinya apa? Kita melihat kembali, melihat diri kita kembali, melihat apa yang sudah kita lakukan, di mana dia punya kelemahannya kita perbaiki, yang kelebihannya kita lebih tingkatkan lagi. Nah, itu reflektif saat pembelajaran di kelas. Dan juga bisa kita reflektif itu bisa juga kita tanyakan ke murid-murid kita. Iya, betul. Apa, Betul. bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang sudah Ibu buat ini, apakah kalian senang? Misalnya kita hadirkan game dalam pembelajaran. Ya, Ibu. Kita hadirkan dengan media, Canva, dan seterusnya. Kita buat kesepakatan kelas. Kita tanya ke mereka. Apakah kalian ini menyukai untuk hari ini? Kira-kira menurut kalian, apakah Ibu lanjutkan tentang apa yang sudah Ibu buat pembelajaran hari ini? Atau mungkin ada yang bisa ditambahkan? Itu juga bagian dari reflektif tadi. Jadi kalau reflektif itu tidak selamanya kita ke guru yang mengobservasi kita. Iya, iya. Kita lebih tujuannya ke murid, karena audiens kita sebenarnya adalah murid yang mau kita kembangkan. Kan? Nah, itu reflektif. Tidak tahu kalau dari Pak Gebi dengan Ibu Gertrudis. Ya. Atau bisa juga, tunggu saya tambahkan lagi tambah satu. Atau bisa juga hasil evaluasi dari kita punya saya, nilai Bu. rapor pendidikan. Ya, Pak Gebi dulu. Dari saya tambahan untuk mungkin kegiatan reflektif itu apa? Pembuatan testimoni mengenai proses pembelajaran kepada siswa. Ya, seperti itu. Sehingga saya sebagai pengajar melihat testimoni dari siswa itu, apa yang perlu dirubah. Dan seperti itu. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Julie tadi. Iya, itu tindakan reflektif. Iya, benar. Iya, benar. Atau bagaimana? Mungkin saya salah, Ibu. Saya salah. Benar Pak Gebi itu. Itu semacam umpan balik. Itu kan bagian dari reflektif juga. Kalau dari Ibu Gertrudis? Baik Ibu, terima kasih. Kalau dari saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Yuli tadi. Memang selama ini penerapannya di sekolah itu terkait dengan reflektif itu kebetulan saya itu bukan hanya mengajar bahasa Inggris, ada tugas tambahan. Saya juga membawakan mata pelajaran seni budaya. Nah, di situ saya juga belajar bagaimana memahami tentang materi SBK, karena seni budaya itu bukan saya punya basic, tetapi bagaimana caranya supaya saya bisa sudah memberikan materi atau mengajarkan dengan baik kepada anak didik. Perlu umpan balik dari teman terkait dengan proses pembelajaran. Misalnya mata pelajaran seni budaya, karena itu bukan saya punya basic. Terus saya minta masukan dari teman-teman yang basicnya di mata pelajaran seni budaya itu. Nah, terkait dengan mungkin nanti disiplinya bagaimana, atau
model pembelajarannya di seni budaya ini nanti yang ingin saya berikan kepada anak-anak itu apa? Karena ini bukan basic saya, tetapi bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik saya. Karena itu bukan basicnya saya menanyakan kepada rekan sejawat terkait dengan umpan balik. Terus saya tanya lagi dengan anak didik saya bagaimana ini. Nah, yang mereka lakukan itu ada yang menulis, oh ibu hari ini proses pembelajarannya begini-begini. Terus ada yang menggambar ibu, menggambar dengan menggunakan emoji. Kalau mereka tidak suka ya mukanya bagaimana. Terus ada yang tersenyum seperti itu. Itu dari sayanya. Terus yang berikut ada lagi reflektifnya kami setelah misalnya 1 minggu itu di akhir pekan itu ibu, di akhir pekan kami dengan teman-teman guru yang lain di ruangan kantor, di kantor memberikan refleksi tentang proses pembelajaran yang dilakukan selama 1 minggu. Itu kami lakukan di sekolah dengan proses reflektif itu. Nilai reflektif. Ya, itu dari sayanya, Bu. Ya, ini luar biasa ya Ibu Gertrudis ini masukannya supaya bisa membuka cakrawala berpikir kita yang lain. Bahwa reflektif itu bukan hanya kepada guru mata pelajaran itu sendiri, bisa juga reflektif kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 minggu. Nah, saya rasa itu nanti kalau bisa Ibu Gertrudis kalau ada dokumentasi bisa masukkan itu, tinggal tulis dia punya judul di atas, dia penjelasan kegiatannya. Iya Ibu, iya Ibu. Itu bisa dimasukkan itu. Itu membuka cakrawala berpikir. Kalau saya tambahan sedikit dari saya, bisa juga reflektif itu kita seperti kita evaluasi hasil rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu kan ada hasilnya. Sudah itu kita mengevaluasi bersama. Kita melihat, artinya kita merefleksi kembali. Biasanya satuan pendidikan, tidak tahu kalau sekolah mereka Bapak Ibu, kalau sekolah kami, satuan pendidikan kami SMP Negeri 6 Langkirambong, kami melihat rapor yang merah. Jadi di situ ada dua nilai, kolaboratif dengan reflektif. Sama-sama kami melihat nilai rapor yang masih merah. Yang mana nilai rapor masih merah, sudah itu kami ada lihat di bagian dia punya aksi kegiatannya. Kan ada di tabel itu, tabel dari rapor pendidikan, bagian paling ujung kan ada dia punya kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan dari hasil reflektif tadi. Nah, dari kegiatan itu baru kita bisa ambil, dirancangkan ke dalam RKT, yang nilai-nilai rapor yang masih merah itu. Itu juga itu, reflektif dan kolaboratif itu. Jadi refleksi itu artinya bukan hanya kepada diri sendiri kita guru mata pelajaran di kelas, bisa juga ada refleksi kegiatan selama 1 minggu. Selama 1 minggu yang disampaikan Ibu Gertrudis, bisa juga refleksi kegiatan yang rapor pendidikan, kegiatan tahunan sudah itu kalau rapor pendidikan. Karena keluarnya per tahun toh rapor pendidikan itu. Iya, itu. Jadi kita semakin berkembang ini nih. Dia punya ini apa nih, alur berpikirnya. Saling menuntun istilahnya kita. Dari Pak Ibu tuntun Ibu Gertrudis, tuntun juga saya. Akhirnya berkembang sudah kita punya ini. Itu reflektifnya. Terima kasih sama-sama sudah mendalami Pak Gebi dengan Ibu Gertrudis tentang makna reflektif itu. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Gebi bahwa kita sudah menjalankan nilai ini. Peran ini sudah kita jalankan, nilai guru penggerak ini sudah kita perankan. Kita sudah perankan nilai guru. Tapi tinggal mendalaminya saja. Mendalami dan tinggal mendalami dan kita lebih fokus lagi kepada kelima nilai ini. Hanya dari saya dulu, saya lempar dulu tentang inovatif. Hanya Pak Gebi dengan Ibu Gertrudis yang kita masih kurang. Tidak tahu kalau sekolah Ibu Gertrudis dengan Pak Gebi. Kalau sekolah kami yang masih kurang tuh di inovatif. Inovatif itu yang mungkin kita masih kurang. Karena biasanya kan kita jangan tunggu murid berinovasi. Biasanya kan kita jadi seperti yang Ki Hajar Dewantara bilang tuh. Kita memberi contoh, memberi semangat dengan kita mendorong. Nah,
kan ada tiga makna itu. Nah, kita harus memberi Ya, contoh bagaimana untuk kita berinovasi kepada murid, kita contoh kepada murid. Nah, mungkin dari Pak GB dengan Ibu Gertrudis mungkin ada pernah dijalankan di sekolah Pak GB atau Ibu Gertrudis tentang inovasi. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, untuk saya pribadi dulu, Bu. Iya. Saya kalau di sekolah, ya khusus mata pelajaran saya, sarana dan prasarananya sangat kurang sekali. Ya, seperti yang saya sudah jawab di yang kemarin itu, tapi saya menjawabnya tadi malam. Ya, karena kemarin saya tidak tahu jadwal, Ibu. Ya, sehingga malam baru saya mengerjakan itu. Biarpun ya, mungkin tidak ada tanggapan dari teman lain, intinya sama. Ya, di sekolah saya khususnya sarana dan prasarana olahraga, karena saya guru olahraga. Iya. Misalnya di sekolah saya itu ada sebuah alat peraga olahraga, yaitu peti lompat atau box lompatan, ya, yang di sekolah tidak ada. Sementara dalam silabus pembelajaran satu semester itu ada materi tentang itu. Maka inovasi saya saat itu yang sederhana, ya, merubah meja bekas menjadi peti tersebut, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dan siswa bisa menikmati dan tahu cara melakukan kegiatan ini seperti ini. Dan sebenarnya alatnya ini hanya tidak sempurna seperti itu. Itu inovasi sederhana yang pernah saya buat. Ya, merubah barang yang tidak ada dengan barang seadanya yang menyerupai aslinya, seperti itu. Atau mungkin ya pas itu, Ibu. Itu termasuk inovasi menurut saya. Terus di sekolah juga. Iya, luar biasa Pak GB. Ya. Iya. Siswa itu diminta ya. Di sekolah saya punya juga siswa diminta untuk bagaimana cara mengetik di komputer. Ya. Mengetik di komputer. Sementara keyboard komputer di sekolah terbatas. Siswanya banyak. Nah, inovasi sederhana untuk menutupi kekurangan tersebut, siswa diminta membuat tools komputer dari karton bekas dan melatih mereka mengetik, misalnya mengetik 10 jari lah, menggunakan tools komputer yang mereka buat dari karton bekas itu. Sehingga pas mereka menuju keyboard yang sesungguhnya, mereka tahu, oh, huruf ini posisinya di sini. Ya. Huruf ini posisinya di sini. Ya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Inovasi sederhana lah. Ya. Ya. Iya, ini luar biasa Pak GB sudah memberikan masukan dan satu pengetahuan baru untuk saya dengan Ibu Gertrudis. Ya. Karena ini bahwa guru itu dia tidak boleh berputus asa dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Kita harus tetap bisa berinovasi. Ya, ini luar biasa. Ini saya rasa bisa dimasukkan Pak GB. Ini untuk nilai guru, nilai guru penggerak yang sudah diperankan. Ini bisa dimasukkan ini. Ya. Kalau ada dokumentasi, bisa minta di teman yang mendokumentasikan itu, bisa dimasukkan. Ya. Ini kalau dari saya terima pendapat masukan dari Pak GB ini tentang berinovasi dari keterbatasan sarana dan prasarana.
Iya. Ini terima kasih Pak GB. Kalau dari Ibu Gertrudis untuk contoh inovasi yang sudah pernah dilakukan di sekolah Ibu Oke, baik Gertrudis. Ibu. Ya. Terkait dengan inovasi yang pernah saya lakukan di sekolah itu, contohnya itu dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Kalau kami punya di sekolah itu terbatasnya itu di sarana dan prasarana. Contohnya kamusnya Ibu. Kamusnya itu tidak terlalu banyak dan memang sih banyak waktu itu ada beberapa waktu itu, tetapi karena anak-anak di sekolah itu tidak tidak menjaga tentang aset atau fasilitas yang ada di sekolah, banyak yang sudah rusak. Nah, di situ saya meminta mereka waktu itu untuk membuat kamus. Mereka tulis kata-kata yang mereka dapatkan hari ini di sekolah. Nah, setelah mereka dapatkan kata-kata atau kosakata baru di sekolah terkait bahasa Inggris, misalnya misalnya kata membaca. Di situ mereka akan membuat sebuah kalimat atau satu kalimat terkait dengan kata membaca itu. Nah, di situ mereka melihat, oh, di kamus aku itu mereka menulis misalnya baca bahasa Inggrisnya apa. Mereka tulisnya itu di kertas sepotong saja, Ibu. Nah, setelah itu entah mereka mau kemana saja, mereka bawa itu kertas atau mereka ke kebun, bisa juga ke kebun, mereka buat kalimat baru. Entah itu kalimat apa yang mereka jumpai, kata apa yang mereka jumpai di kebun, mereka buat kalimat baru. Nah, besoknya ketika mereka ke sekolah, mereka bisa menceritakan. Terus yang berikut terkait dengan sarana prasarana, saya juga waktu itu karena anak-anak tidak mengerti atau tidak paham terkait dengan materi yang diberikan karena kurangnya LCD waktu itu, LCD untuk menunjukkan tentang materi dalam bahasa Inggris. Saya membuat terkait materi tentang waktu itu tentang time. Saya membuatnya dari ini karton bekas itu Ibu, karton bekas. Terus saya tempelkan, tulis lagi. Oh, ini angkanya 1, 2, 3. Terus kalau jam di tengahnya saya pakai paku saja. Terus ada jarum panjangnya juga. Itu inovasi yang saya lakukan di sekolah. Terus yang berikut, inovasi yang dilakukan di sekolah terkait dengan proses pembelajaran yang kami lakukan di sekolah. Nah, di SMP 11 sudah Ibu sudah menggunakan sudah CBT, aplikasi CBT, Computer Based Test. Kami menggunakan tes melalui komputer dan HP yang digunakan oleh anak-anak. Ya, itu dari saya. Iya. Iya, iya, Ibu. Iya. Nanti dokumentasi. Lanjut Ibu dulu. Lanjut Ibu Yuli dulu. Ya, maaf Ibu Yuli, maaf. Ya. Iya. Ya.
Ya, Ya, Ibu. ya, Ibu. Oh iya, Ibu. Saya hanya mau tanya tadi terkait inovatif ini nanti kita tambahkan dengan dokumentasinya juga, Ibu. Ya, Ibu. Atau bagaimana? Iya. Oh iya. Kalau 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 ada dokumentasinya Bu, kita tambahkan. Kalau tidak, Iya, kita kita bisa perjelaskan saat presentasi nanti. Ya. Bagaimana cara kita saja mempresentasikan apa yang menjadi tulisan kita nanti. Kalau misalnya dokumentasinya tidak ada. Oh iya. Ya. Atau begini Bu, mungkin ada dokumentasi di Ibu Juli nanti terkait dengan materinya Ibu Gertrudis bisa saling share, atau terkait Baik, Bapak dengan Ibu, waktu materi diskusi saya lagi punya 1 bisa menit saling lagi, share, sehingga supaya untuk segera kembali ke menambah main room, Bapak materi Ibu. yang kita. Baik, Bapak Ibu semua, kita kembali ke main room karena waktu diskusi sudah 90 menit, ya. Lumayan seru Bapak Ibu berdiskusi. Kita langsung ke main room semua ya, ditunggu 1 menit ya. Balik ke main room saya. Siap Iya. Bapak Fasil. Ya, ya Ibu, ya Ibu. Ya, Ibu. Oke. Siap. Oke. Ditunggu di main room Bapak Ibu. Ya. Tinggal ya. Oke. Tinggal kita buat mulai sebentar setelah ini. Ya. Ya, Ibu. Kita kembali ke main room.